yang paling pas buat mereka dari hasil yang disurvei itu adalah 53% itu kerjanya remote, misalnya di rumah, dan sisanya 47% itu dari office. Jadi kombinasi yang paling pas itu sebenarnya setengah-setengah. Gitu. Oh, setengah-setengah. Ya, jadi kedepannya akan seperti itu. Hai Master Rian, kembali lagi bersama Ino di Master Talk Inspiration Talk with the Master. Seperti biasa, Master Talk pasti selalu menghadirkan para master di bidangnya. Nah, hari ini kita juga sudah kedatangan tamu spesial. Yang pertama ada Mas Andri Effendi, Collaboration Specialist dari Cisco System Indonesia. Halo Mas Andri. Halo Mbak Ino. Gimana kabarnya Mas? Baik, luar biasa. Baik, luar biasa. Kemudian kita juga ada Mas Nofriadi, Collaboration Solution Architect dari Master System Infotama. Gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah baik. Baik ya, luar biasa. Nah, Mas Andri dan juga Mas Nofri, mungkin hari ini seperti bajunya Mas Andri nih kalau kita lihat hybrid work anyone. Nah, kita juga mau mengulas tentang hybrid work nih, karena kan memang banyak sekali perusahaan yang sudah mengadopsi cara kerja seperti ini ya. Nah, kalau misalnya kita lihat sendiri nih di Indonesia, sebenarnya tren kerja hybrid work itu seperti apa sih? Mungkin Mas Andri bisa bantu jelaskan? Ya, baik. Jadi kita lihat Indonesia kayaknya udah masuk fase endemi ya. Jadi nggak kayak mungkin 2 tahun lalu masuk kantor tiba-tiba kerja di rumah, terus tiba-tiba masuk kantor terus balik lagi gitu kan, tergantung situasi COVID-nya. Nah kalau kita lihat sekarang udah pemerintah juga udah bilang kayaknya kita udah masuk fase endemi, jadi sekarang lebih bebas. Jadi orang lebih mengadopsi yang namanya hybrid work, di mana kerja itu bisa mix nih, bisa campur. Kerja di rumah, kadang kerja di rumah, kadang kerja di kantor. Gitu. Nah, kebetulan kita juga ada statistik yang menyatakan pentingnya hybrid work itu seperti apa. Jadi kita ada beberapa survei, ya kan? Nah, di salah satu survei itu menyatakan bahwa 64% karyawan yang kita survei menyatakan bahwa kemampuan suatu company untuk dapat melakukan teknologi hybrid work itu menentukan mereka akan tetap lanjut kerja di perusahaan itu atau mungkin cari perusahaan lain gitu. Nah, kita sendiri juga melihat ketika proses interview misalnya, nggak hanya untuk karyawan existing ya, ketika ada proses interview, biasanya yang diinterview akan nanya tuh ke manajer, hiring manajernya ya, apakah saya boleh kerja di perusahaan ini secara hybrid? Boleh nggak kadang-kadang kerja di rumah? Gitu. Nah, kalau ternyata nggak boleh, nah biasanya dia akan milih offer yang mungkin offernya kurang lebih mirip ya, tapi di perusahaan lain itu boleh. Gitu. Jadi itu sangat penting tuh untuk perusahaan itu. Nah, karena itu juga kita melihat, ini juga survei yang lain, jadi 53% perusahaan yang kita survei menyatakan bahwa mereka itu akan reduce office size jadinya. Jadi ada tren juga perusahaan-perusahaan itu mengurangi office space mereka. Karena mereka pikir, oh karyawan nih udah banyak kerja di rumah juga, jadi mungkin office space itu saya nggak butuh sebanyak itu lagi di kantor gitu. Nah, kita juga melihat beberapa customer kita, contohnya mungkin ada customer misalnya yang punya 10 lantai nih sebelum COVID. Nah, setelah COVID mereka melihat, oh karyawan ini office space sering kosong, karyawan kerja di rumah gitu kan. Nah, office space-nya mungkin aku kurangin jadi 5 lantai gitu misalnya. Oh, okay. Karena itu kita ngelihat kemampuan suatu company ini sangat penting untuk mereka bisa hybrid work, ini sebenarnya krusial untuk attract talent gitu ya, atau untuk retain talent yang udah ada gitu. Tapi sekali lagi kita lihat semua company ini beda, nggak ada company yang sama. Jadi ada beberapa company yang bahkan pas COVID atau sekarang itu 100% work from office gitu. Tapi ada yang 50-50 gitu, jadi misalnya modelnya tim A masuk di tanggal ganjil gitu ya, dan tim B masuk tanggal genap gitu. Jadi sekali lagi semua company itu unik untuk approach hybrid work. Oke, nah tapi kan tadi relatednya ke COVID-19 gitu ya, karena memang ada satu kondisi yang mengharuskan mereka untuk hybrid. Tapi untuk kedepannya, apakah gaya hybrid work ini masih relevan untuk kita jalankan, Mas? Ya, pertanyaan bagus nih, Mbak Ino. Jadi selain yang survei yang tadi ya, kita juga ada ngelihat nih ke depan tuh gimana. Jadi survei yang kita lakukan itu yang lain menyatakan bahwa meeting ke depannya 98% meeting ke depannya itu akan melibatkan partisipan remote. Jadi misalnya kita meeting hari ini nih, kemungkinan besar ada yang join dari remote side gitu. Nah, jadi meeting itu akan jarang yang benar-benar fisik aja gitu ya. Jadi tentu ke depannya melibatkan hybrid work itu sangat penting gitu ya. Nah, kemudian juga survei yang lain kita lakukan, ke depannya orang ekspektasinya apa? Gitu ya. Karena setelah yang kita lihat survei itu juga
100% kerja dari kantor orang itu tidak prefer gitu ya. Tapi 100% dari rumah itu orang juga nggak prefer. Jadi nggak 100%. Iya, benar. Jadi nggak ada prefer salah satu. Nah, dari hasil survei itu sebenarnya yang paling pas buat mereka dari hasil yang disurvei itu adalah 53% itu kerjanya remote, misalnya di rumah, dan sisanya 47% itu dari office. Jadi kombinasi yang paling pas itu sebenarnya setengah-setengah. Oh, setengah. Ya, jadi kedepannya akan seperti itu yang kita lihat. Oke, nah tadi kan kita ngomongin bahwa memang hybrid work ini sudah banyak diimplementasi, kemudian ada preferensi untuk mungkin nggak 100% WFO atau nggak 100% juga mereka bekerja dari rumah gitu ya. Nah sekarang saya mau ke Mas Nofri mungkin nih. Sebenarnya kalau dilihat dari kesiapan, perusahaan di Indonesia rata-rata sudah siap atau belum sih Mas menjalankan ya entah salah satunya atau keduanya, gimana Mas? Jadi kalau pertanyaannya perusahaan di Indonesia sudah siap atau belum, mungkin kita coba lihat yang paling dekat gitu ya, seperti di company Cisco atau di Master System. Kalau ditanya sudah siap atau belum, sebenarnya karena kita basis perusahaannya adalah perusahaan teknologi, mau nggak mau memang kita harus adopsi hybrid work, itu satu. Terus yang kedua adalah kalau kita lihat ya dari salah satu survei juga yang dilakukan oleh Cisco gitu ya, dari sekitar 28.000 responden gitu, dan 1.000 diantaranya itu adalah karyawan yang bekerja di Indonesia. Nah, 25% hasil survei mengatakan bahwa si karyawan ini melihat bahwa company mereka sudah sangat siap gitu ya untuk mengimplementasikan hybrid work gitu. 25% menyebutkan sudah sangat siap. Di bawahnya ada sekitar 40% yang melihat bahwa company mereka sudah siap. Nah, sudah siap di sini artinya memang ada ruang untuk improve gitu ya. Bisa misalnya butuh pengembangan dari sisi aplikasinya, mungkin dari sisi kita ngomongin hybrid, erat kaitannya sama internet dan security-nya yang harus lebih diperbaiki misalnya. Termasuk juga mungkin people, organisasi, prosesnya gitu kan, yang ada di company tersebut juga perlu disesuaikan. Mungkin seperti itu ya. Oke. Berarti bukan hanya soal misalnya teknologi ya, tapi people juga adalah salah satu bagian yang penting untuk bisa kita persiapkan. Karena belum tentu semua orang sudah familiar atau sudah terbiasa dengan alat-alat atau misalnya cara kerja hybrid work itu sendiri. Betul ya Pak ya? Oke, nah sekarang saya mau berlanjut nih, mungkin ke Mas Nofri lagi deh. Kalau misalnya tantangan atau challenge yang dihadapi ketika kita melakukan hybrid work ini di perusahaan gitu, biasanya apa sih yang muncul? Oke, lagi-lagi ya, saya mungkin nggak akan melihat jauh-jauh gitu. Kita lihat yang di sekitar kita gitu ya. Ketika di awal 2020 pandemi itu kita even nggak boleh datang ke kantor kan pada saat itu kan. Proses adaptasi yang harus kita lakukan terhadap ada aplikasi baru gitu, ada SOP baru gitu kan. Terus belum lagi mungkin tools training, tools absensi segala macam itu juga harus disesuaikan. Maka dari itu sebenarnya tantangan terbesar adalah balik lagi tadi people-nya dan teknologi yang akan digunakan oleh suatu perusahaan untuk mendeliver apa yang kita sebut tadi hybrid work. Oh oke. Nah tapi kalau tren kedepannya nih tentang modern workplace, kita ngomongin soal tempatnya berarti ya. Kalau Mas Andri gimana Mas ngelihatnya Mas? Oh iya, jadi kalau modern workplace ya, jadi tempat kerja ya tadi mungkin saya udah sounding kan orang prefernya setengah-setengah ya, kurang lebih ya. Jadi setengah di rumah, setengah di kantor. Nah, mari kita lihat yang di rumah dulu nih. Jadi yang di rumah tadinya mungkin sebelum COVID, kalau tempat kerja di rumah seadanya ya. Karena mungkin kita kerja di rumah kalau lagi sakit aja. 100% itu di kantor gitu ya. Nah, tapi kalau sekarang COVID, kita harus produktif juga seperti di kantor walaupun di rumah. Jadi orang tuh mulai membuat rumah mereka jadi tempat seperti office. Jadi contohnya mereka akan beli monitor gitu kan, biar bisa kerja seperti kantor, atau beli meja, beli kursi yang lebih bagus. Termasuk juga mungkin beli headset gitu ya, biar conference itu juga lebih profesional gitu misalnya. Nah dari hal itu kita melihat banyak yang tadinya improvement di kantor, cuma di ruang meeting misalnya. Nah sekarang improvement banyak dilakukan di home office juga. Gitu, itu pertama.
Nah kedua, kalau kita ngomong workplace tadi home pertama, yang kedua tentu kantor ya. Tetap kantor itu tetap ada. Tadi mungkin 47% gitu ya orang masih pengen ke kantor. Nah di kantor itu selain bisa akomodir meeting tentu fisik ya. Tadi saya sempat sounding di depan itu meeting sekarang kebanyakan pasti hybrid. Jadi ada partisipan, walaupun kita kantor, kita tetap akan meeting sama orang yang ada di rumah misalnya, ada di jalan. Nah jadi teknologi yang di office itu juga harus mendukung. Dan juga tadi Mas Nofri sempat sounding juga dari segi teknologi ya. Jadi mungkin platformnya sudah banyak sekarang. Jadi orang bisa pakai tool banyak macam. Jadi dia juga teknologi di kantor juga harus mendukung nih apapun platform yang digunakan. Nah tapi nggak hanya sampai sana. Meeting oke, bisa kolaborasi oke. Tapi teknologi sekarang juga trennya ke arah gimana karyawan itu bisa merasa aman dan mau balik ke kantor. Jadi misalnya karyawan merasa aman bahwa kantor itu okupansinya tidak terlalu banyak gitu misalnya. Jadi pas kantor tuh nggak terlalu rame misalnya. Kadang kita kalau COVID terlalu rame kan takut juga ya biasanya ya gitu ya. Atau misalnya untuk melihat kantor itu pas datang itu air quality-nya bagus apa enggak. Jadi udah sisi intelligence-nya nih. Jadi sebelum kita datang kantor kita bisa tahu nih kantor itu kualitas udaranya mendukung atau enggak gitu. Jadi saya merasa aman dan karyawan lain juga mau balik kantor. Seperti itu. Dan kita sebenarnya punya beberapa solusi. Jadi Cisco kita bisa bantu customer untuk di rumah atau di kantor itu workplace yang modern. Kelebihannya apa? Nanti kita bisa jelaskan. Oke, berarti memang kalau di kantor ataupun di rumah itu punya perbedaan, ada beberapa teknologi berbeda yang bisa mendukung di kedua tempat tersebut ya Mas ya? Oke. Nah tadi kan kita ngomongin soal bagaimana trennya, kemudian bagaimana perusahaan sudah mengimplementasi. Sekarang kalau kita ngomongin gimana caranya perusahaan bisa mempersiapkan, karena belum tentu semuanya sudah siap gitu. Kita ngomongin secara infrastruktur deh, gimana Mas Nofri? Cara perusahaan untuk bisa mempersiapkan infrastruktur yang ideal untuk menjalankan hybrid work. Oke, jadi kalau bicara gimana caranya itu kan seperti yang Andri sebut di awal ya, tiap company itu kan unik ya, bisnis modelnya, terus karyawannya, prosedur yang mereka terapkan itu beda-beda. Tapi ketika kita bicara gimana mempersiapkan teknologi yang sesuai, gitu, mungkin gambarannya kalau boleh saya cerita itu seperti yang dilakukan oleh salah satu customer kita, di mana mereka punya satu layanan call center, gitu ya, satu layanan call center. Call center ini akan melayani publik masyarakat, gitu, karena memang ini lembaga negara, salah satu lembaga negara. Nah, ketika pandemi atau even sebelum pandemi sebenarnya teknologi yang mereka gunakan itu memang sudah udah ready dengan konsep hybrid tadi, gitu. Ketika misalnya saya misalnya sebagai seorang pelaku IT gitu ya, yang harus memikirkan gimana caranya teknologi ini bisa dipersiapkan, saya harus memikirkan disaster recovery-nya, gitu ya. Ketika pandemi kemarin, itu seperti kita kan bisa menerapkan disaster recovery yang tadinya contact center dengan agent yang harus datang ke office, terus tiba-tiba pandemi nggak boleh datang ke office, tapi layanannya tetap harus jalan. Nah, dengan infrastruktur dan teknologi dari Cisco, kita bisa tetap melayani agent-agent ini untuk tetap bekerja dari rumah, gitu. Ya, ada solusi isophone yang kita bisa gunakan. Si agent tadi bisa tetap bekerja melalui internet dan VPN dari rumah secara aman ya, yang pasti, gitu. Jadi pertama memang basicnya ketika mempersiapkan teknologi IT ya harus memikirkan ke depan. Nah, kita sekarang sudah di situasi kondisi endemi, gitu ya. Yang paling simple mungkin bicara teknologi yang ada di cloud ya. Gitu. Nah, itu bisa macam-macam, tapi kuncinya adalah secure dan mudah digunakan. Gitu. Oke, kuncinya adalah secure dan mudah digunakan, karena mudah digunakan aja nggak cukup kalau misalnya ternyata nggak secure ya Pak ya. Apalagi di zaman seperti ini kita bisa tiba-tiba misalnya kecolongan soal keamanan ya kan.
Dan banyak sekali yang terjadi seperti itu ya. Oke, sekarang mungkin saya mau ngomongin soal contohnya nih, contoh teknologi yang bisa kita implementasi. Pertama mungkin di kantor dulu nih, gimana Mas Nofri? Karena kamera dan perangkat video conference tersebut bisa mengetahui jumlah orang yang ada di ruangan tersebut. Wow.